Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Rahmawardani, NIM 721419075, kelas Akuntansi Internasional Universitas Negeri Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sistem informasi manajemen dalam bab sistem pendukung dan pengambilan keputusan. Yuk simak penjelasannya berikut ini. Nah, yang pertama, saya ingin membahas apa yang disebut dengan pembuat keputusan. Nah, sistem informasi manajemen merupakan sistem yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Adapun pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Kalau pemecahan masalah itu terdiri atas respon terhadap hal yang berjalan dengan baik atau buruk dengan cara mendefinisikan masalah sebagai kondisi yang berbahaya bagi perusahaan atau yang bermanfaat bagi perusahaan. Sedangkan pembuatan keputusan yaitu tindakan memilih di antara berbagai alternatif solusi pemecahan masalah. Lalu ada fase pemecahan masalah. Di sini, menurut Herbert A. Simon, orang yang memecahkan masalah terlibat dalam yang pertama aktivitas intelijen, yang kedua aktivitas perancangan, yang ketiga aktivitas pemilihan, dan yang keempat aktivitas pengkajian. Lalu, kerangka pikiran pemecahan masalah, yaitu kerangka berpikir ini berguna dalam pemecahan masalah adalah model sistem umum perusahaan dan model 8 elemen lingkungan. Lalu pendekatan sistem. Perlakuan pemecahan masalah yang paling detail disajikan melalui pendekatan sistem, yaitu sederetan langkah yang dikelompokkan dalam 3 tahap, yaitu ada upaya persiapan, upaya pendefinisian, dan upaya pemecahan. Lalu, apa sih pentingnya cara pandang sistem? Yaitu cara pandang sistem memandang operasional usaha sebagai sistem yang menjadi bagian dari lingkungan yang lebih luas. Nah, yang kedua saya ingin membahas mengenai membangun konsep. Yang pertama, pentingnya cara pandang sistem. Solusi masalah sistem merupakan solusi yang membuat sistem memenuhi tujuannya seperti yang ada dalam standar kinerja sistem. Nah, standar ini menunjukkan situasi yang diinginkan dan seorang manajer harus memiliki informasi yang menggambarkan keadaan saat ini. Lalu, untuk memilih solusi yang terbaik, menurut Harry Mintzberg, seorang ahli teori manajemen telah mengidentifikasi 3 pendekatan. Yang pertama analisis, penilaian, dan juga penawaran. Lalu, adapun perbedaan permasalahan dengan gejala. Gejala merupakan kondisi yang dihasilkan masalah. Pentingnya melihat perbedaan masalah dengan gejala, yaitu agar kita tidak menghabiskan banyak waktu dan uang untuk menyelesaikan permasalahan yang salah atau sesuatu yang sesungguhnya bukanlah suatu masalah. Lalu adapun struktur permasalahan. Ada 3, yaitu yang pertama masalah terstruktur, yang kedua masalah yang tidak terstruktur, dan yang ketiga masalah semi struktur. Lalu ada 2 jenis keputusan menurut Herbert A. Simon, yaitu untuk menemukan metode untuk mengklasifikasi keputusan dibutuhkan 2, yaitu keputusan terprogram dan keputusan yang tidak terprogram. Nah, yang ketiga saya ingin membahas mengenai sistem pendukung pengambilan keputusan. Dalam sistem pendukung pengambilan keputusan ini ada yang namanya model DSS. Model DSS menghasilkan laporan khusus dan berkala serta output dari model matematika. Laporan khusus ini berisikan respon terhadap permintaan ke basis data. Setelah DSS diterapkan dengan baik, maka kemampuan yang memungkinkan para pemecah masalah untuk bekerja sama dalam kelompok ditambahkan ke dalam model tersebut. Penambahan peranti lunak groupware memungkinkan sistem tersebut berfungsi sebagai sistem pengambilan keputusan kelompok. Lalu pembahasan yang keempat yaitu ada pemodelan matematika. Ada 4 jenis model. Yang pertama fisik, naratif, grafis, dan juga matematis.
Lalu penggunaan model. Keempat jenis model memberikan pemahaman dan memfasilitasi komunikasi. Selain itu, model matematis memiliki kemampuan prediktif, yaitu seperti memberikan pengertian, fasilitasi komunikasi, dan juga memprediksi masa depan. Lalu ada kelas model matematis. Itu dibagi menjadi 3. Yang pertama model statis atau dinamis, yang kedua model probabilitas atau deterministik, dan yang terakhir model optimasi atau suboptimasi. Lalu ada simulasi, yang merupakan tindakan menggunakan model disebut dengan simulasi. Yang perlu diperhatikan dalam simulasi ini yaitu ada skenario dan juga variabel keputusan. Lalu ada pun juga teknik dari simulasi. Model ini menghasilkan solusi yang terbaik menggunakan skenario tertentu dan juga variabel-variabel keputusan. Namun penting juga untuk menjalankan model suboptimasi berulang kali guna mencari kombinasi variabel keputusan yang menghasilkan hasil yang memuaskan. Lalu format output simulasi, yang melibatkan berbagai elemen skenario dan variabel keputusan pada layar atau halaman yang sama seperti output merupakan praktik yang baik. Dengan demikian akan jelas input mana yang menghasilkan output. Lalu input model menunjukkan input yang digunakan untuk memasukkan elemen data skenario untuk kuartal sebelumnya dan menunjukkan elemen skenario untuk kuartal berikutnya. Lalu adapun output modelnya. Para eksekutif mendapatkan output yang lebih detail dalam bentuk tampilan di layar atau cetakan. Lalu kelebihan dari pemodelan ini yaitu pertama, proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Yang kedua, memberikan kemampuan prediksi yang tidak dapat diberikan oleh metode penyedia informasi lain. Dan yang ketiga, model tidak semahal upaya uji coba. Namun, di sisi kelebihan juga ada kelemahan dari pemodelan. Seperti kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencakup semua pengaruh terhadap entitas, dan juga kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Yang kelima, kita akan membahas mengenai kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Adapun wilayah dari kecerdasan buatan ini. Yang pertama, kecerdasan buatan ini diterapkan di dunia bisnis dalam bentuk pertama, sistem pakar, yang kedua, jaringan saraf tiruan, yang ketiga, algoritma genetik, dan yang keempat, agen cerdas. Lalu, adapun daya tarik dari sistem pakar. Yang pertama, memberikan kesempatan untuk membuat keputusan yang melebihi kemampuan seorang manajer. Yang kedua, yaitu dapat menjelaskan alasannya hingga menuju ke suatu keputusan. Lalu, ada konfigurasi sistem pakar. Konfigurasi sistem pakar ini terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama, antarmuka pengguna, yang kedua, basis pengetahuan, yang ketiga, mesin antarmuka, dan yang keempat, mesin pengembangan. Lalu, yang terakhir kita akan membahas mengenai sistem pendukung pengambilan keputusan kelompok. Konsep GDSS. Sistem berbasis komputer yang membantu sekelompok orang melakukan tugas yang sama dan memberikan antarmuka untuk digunakan bersama. Adapun letak lingkungan dari GDSS. Yang pertama, ruang keputusan, yang kedua, jaringan keputusan wilayah lokal, yang ketiga, sesi legislatif, dan yang keempat, konferensi yang dimediasi komputer. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.